Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine? Okay. Today we will discuss about narrative text. Jadi pada bagian ini kita akan bahas tentang narrative text. Kita akan mengenalkan tentang narrative text secara garis besar dan contoh-contohnya. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembahasan narrative text, kita bisa melihat pada capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka untuk materi kelas 10 MA, Madrasah Aliyah, dan SMA untuk fase E. Kemudian tujuan pembelajaran bisa kita lihat di bagian berikutnya, di bagian bawahnya. Okay, have you ever heard about these stories? Timun Mas, then Kancil dan Buaya, Malin Kundang, The Story from West Sumatra, atau mungkin Tinkerbell yang sering muncul di televisi. Dari contoh-contoh kisah atau cerita ini masuk pada kategori naratif teks. Jadi ada contoh Timun Mas, ada contoh Malin Kundang, ada contoh lagi Kancil dan Buaya, Tinkerbell, dan seterusnya. Selanjutnya penjelasan tentang naratif teks. Apa naratif teks? Kemudian apa fungsi sosialnya? Kemudian bagaimana generic structure-nya, termasuk ciri kebahasaan. Oke, kita bahas tentang what is narrative text. Narrative text adalah an imaginative story to entertain people. Jadi, narrative text itu adalah cerita secara imajinatif, jadi ceritanya hanya bersifat hayalan, yang tujuannya untuk entertain people. Jadi menghibur orang. Jadi ini cerita yang bersifat imajinatif untuk menghibur orang. Jadi itu adalah pengertian dari narrative text. Oke, number 2, social function atau fungsi sosialnya adalah to entertain and to teach people moral lessons with a story. Jadi tujuan sosialnya adalah untuk menghibur dan mengajarkan pelajaran moral kepada orang dengan cerita tersebut. Ini tujuan sosialnya. Kemudian untuk generic structure. Jadi sebuah paragraf pada narrative text atau sebuah cerita pada narrative text itu berisi orientation, kemudian di paragraf berikutnya ada complication, dan di bagian setelah complication ada resolution. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang generic structure ini. Kemudian untuk melengkapi sebuah narrative text itu kadang-kadang
sering dimunculkan reorientation, tapi ini bersifat opsional atau pilihan. Yang utama adalah orientation di bagian yang pertama, kemudian paragraf berikutnya ada complication, kemudian di bagian akhir minimal ada resolution. Untuk reorientation ini bersifat opsional. Berikutnya untuk language features atau ciri kebahasaan. Jadi pada naratif teks, ciri kebahasaannya ada adverb of time, ada conjunction, ada simple past tense dan past continuous tense. Jadi sebuah naratif teks, ciri kebahasaannya di dalamnya mengandung adverb of time, conjunction, simple past tense, and past continuous tense. Selanjutnya, types of narrative text. Jenis-jenis narrative text atau tipe-tipe narrative text. Di sini ada legend atau dongeng tentang asal-usul. Jadi di bagian ini nanti, bagian yang pertama mungkin muncul tentang legend. Legend itu apa? Legend adalah cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat. Contohnya, The Legend of Surabaya, The Legend of Candi Prambanan, The Story of Lake Toba, dan seterusnya. Ini semua adalah contoh legend. Berikutnya ada folktale. Folktale itu ada yang mengatakan folklore adalah cerita yang diturunkan secara turun-temurun hingga menjadi bagian tradisi masyarakat. Contohnya cerita atau kisah tentang Malin Kundang dari Sumatera Barat. Ada lagi Golden Age, ya, dan seterusnya. Banyak sekali. Inilah tentang folktale. Bagian berikutnya, yang ketiga, ada myth atau cerita mitos. Cerita mitos adalah cerita yang berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap sebagai cerita faktual atau benar-benar terjadi. Jadi orang-orang menganggap bahwa cerita itu benar-benar terjadi, padahal belum tentu benar tidaknya. Kita ambil contoh, cerita pada folktale ini adalah tentang Malin Kundang. Cerita tentang Aji Saka dan Dewata Cengkar. Sekali lagi, contohnya adalah Aji Saka and Dewata Cengkar. Ini adalah cerita mitos. Jadi cerita ini belum jelas kebenarannya, tapi orang-orang menganggap bahwa cerita itu benar, seolah-olah menjadi sejarah. Padahal sebenarnya belum tentu begitu ceritanya. Inilah myth atau cerita mitos. Yang berikutnya kita ada fabel atau dongeng hewan. Pada fabel ini adalah cerita yang berkisah mengenai binatang. Jadi ceritanya pada fabel ini adalah bercerita tentang perilaku binatang, kemudian binatang itu dipersonifikasi seolah seperti manusia yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan hewan lain, dan sebagainya. Ini fabel. Jadi fabel itu adalah dongeng tentang hewan. Jadi pemerannya hewan, kemudian nanti di sana ada cerita yang berkembang. Yang berikutnya ada fairy tale. Fairy tale adalah dongeng atau cerita rakyat atau cerita kanak-kanak yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan oleh penulisnya. Jadi biasanya fairy tale ini bercerita
tentang suatu keajaiban. Jadi seringkali diceritakan misalnya tentang cerita peri. Pada contoh cerita ada Timun Mas, Tinkerbell, dan seterusnya. Inilah fairy tale. Jadi orang menganggap fairy tale itu adalah cerita atau dongeng peri. Yang bagian berikutnya kita juga ada science fiction, romance, dan seterusnya. Jadi types of narrative text itu ada banyak sekali. Tidak hanya legend, folktale, myth, fable, fairy tale, tapi juga ada science fiction, ada romance, dan seterusnya. Termasuk kalau kita melihat pada film, ada film-film superhero itu Superman, Spiderman, Iron Man, dan seterusnya. Inilah di antara tipe-tipe dari naratif teks. Jadi sekali lagi, naratif teks itu ada banyak sekali. Oke, selanjutnya, setelah penjelasan basic of narrative text tadi, ya, study about basic of narrative text, you have 2 minutes. Silakan dipelajari tentang narrative text yang barusan dijelaskan. Kemudian dipelajari dalam 2 menit. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan dan kita bisa diskusikan. Slide berikutnya, penjelasan tentang generic structure. Jadi sebuah paragraf atau sebuah cerita pada naratif teks itu mempunyai generic structure. Jadi sebuah paragraf itu ada bagian-bagiannya. Kita ambil contoh, ini pada The Legend of Rawapening. Yang bagian ini kebetulan ada 3 paragraf. Kita lihat pada paragraf yang pertama disebut dengan orientation. Di sini adalah introduces the characters and informs about time and place. Di bagian ini pada contoh kisah tentang legenda Rawapening ini kita bisa melihat karakternya adalah Little Poor Boy. Kemudian tempatnya di Little Village dan kejadiannya atau waktunya once upon time. Jadi di paragraf yang pertama ini berisi orientation yang mengenalkan tentang karakter, kemudian latar belakang kejadian, kemudian tempatnya, dan seterusnya. Selanjutnya pada bagian yang kedua, setelah bagian orientation, disebut dengan complication. Di bagian ini, tells the problem of the story and how the character solve them. Jadi pada bagian paragraf berikutnya setelah di bagian orientation, itu menceritakan tentang permasalahan, jadi persoalan pada cerita itu, kemudian bagaimana karakter itu menyelesaikan persoalan. Mungkin saja pada bagian yang di complication ini tidak hanya berisi 1 paragraf, bisa lebih dari 1 paragraf, bisa 2, 3, dan seterusnya tergantung dari panjang pendeknya cerita. Berikutnya di bagian yang terakhir disebut dengan resolution, yaitu the problems in the story solved for better or worse. Jadi di bagian terbawah terakhir itu disebut dengan resolusi, di mana pada bagian ini permasalahan diselesaikan oleh para karakter tadi itu, kemudian apakah permasalahan itu diselesaikan dengan
happy ending ataukah sad ending. Jadi akhir dari ceritanya itu membahagiakan ataukah menyedihkan. Jadi ini adalah generic structures. Minimum ada 3, orientation, complication, dan resolution. Untuk reorientation itu biasanya tambahan. Isinya apa? Isinya adalah kesimpulan. Jadi di sana ada pesan moral yang dimunculkan. Oke. Now, let's watch a video. Silahkan diklik link videonya ini. Kemudian jangan lupa do it in a group. Kita akan bagi grup di kelas ini dengan beberapa grup. Kemudian nanti silakan tiap grup mempelajari pada video link yang ada pada halaman ini. Kemudian setelah melihat, silakan dicek pengertian dari what is narrative text. Kemudian what is the social function of narrative text. Kemudian yang ketiga, what is the generic structure of narrative text. And last, what is the language features of narrative text. Sekali lagi, do it in a group. Okay. Time is up. Now, time to presentation in group. You have 5 minutes each group. Silakan yang maju duluan, nanti bisa angkat tangan, raise your hand. Ya, dan sekali lagi, waktu presentasi untuk menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu adalah 5 menit per grupnya. Okay, let's watch a video again. But this video for individual. Do it in individually. While watching, please focus on 1. Who are the main characters? Number 2. When did the story happen? Where did the story took place? What is the problem in the story? How is the problem solved? And the last, what is the moral message of the story? Jadi, dalam tugas kelompok nanti ini silakan pada video yang ditampilkan nanti diperhatikan main karakternya, tentang cerita atau kisahnya, kemudian tempatnya, permasalahan pada cerita, kemudian bagaimana cerita terselesaikan, dan yang bagian terakhir jangan lupa ditulis tentang pesan moral dari cerita itu. Sekali lagi, it is individually. This is the video. You can check video link under the picture. Click and watch video. Okay. Next, after watching video, do it
your exercise. Your time 20 minutes. If you have any question, you can raise your hand. Oke, sekali lagi bahwa telah melihat video, do it your exercise. Waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, finish. Now, time to presentation in individual. Your time 5 minutes each person. Hello everybody. The time is up. Now, please submit your exercise. Silakan kumpulkan tugasnya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan materi untuk pertemuan berikutnya. Sebelum materi tutup, silakan ada pertanyaan atau respon untuk materi hari ini. Jika tidak ada, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa lagi belajar materi berikutnya yang tadi sudah ditunjuk, silakan dipelajari di rumah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.